Perkenalkan, nama saya Fasananda dengan NIM 0304138202051000. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengenalan dari etap. Etap tentunya sudah tidak asing didengar dalam dunia kelistrikan. Etap mempunyai kepanjangan Electric Transient Analysis Program atau sebuah software untuk menganalisis dalam suatu sistem ketenagalistrikan. Etap sendiri mempunyai dua cara sistem, yaitu secara offline untuk menganalisis dan secara online untuk mendapatkan data secara real time. Etap sangat berguna dalam hal perencanaan di dunia kelistrikan tentunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rami Dwi Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di etap. Jadi bisa dilihat dalam menu etap itu di bagian kanan itu adalah komponen-komponen yang bisa kita gunakan dalam membuat suatu rangkaian percobaan. Contohnya itu ada transformator, generator, sirkuit breaker atau pemutus rangkaian, beban, bus, dan power grid. Selanjutnya itu ada di bagian atas itu ada file, edit, view, project, library, dan yang lain-lain. Project itu sendiri ialah untuk membuat project yang kita buat dan menentukan standar yang akan kita pakai. Kemudian di bagian atas itu juga ada yang namanya adalah toolbar. Toolbar ini berfungsi untuk melakukan analisa pada sistem tenaga listrik. Terdapat itu yang paling kiri sekali, itu yang bentuknya seperti pensil, itu adalah editing menu yang berfungsi untuk kita melakukan editing. Selanjutnya itu ada load flow analysis yang bentuknya ada huruf P dan Q, dan selanjutnya ada lambang petir, itu adalah short circuit analysis atau analisis hubung singkat. Dan selanjutnya ada tuh motor starting analysis, harmonic analysis, transient stability analysis, relay coordination, DC load flow, DC short circuit, battery seizing, unbalanced load flow, optimal power flow, reliability analysis, dan optimal capacitor placement. Masing-masing dari fitur ini memiliki fungsinya masing-masing. Seperti load flow analysis adalah digunakan untuk mengetahui analisa aliran beban pada suatu sistem kelistrikan. Kalau untuk short circuit analysis sendiri, itu adalah studi dan analisis terhadap sistem kelistrikan untuk menentukan besarnya arus yang dapat mengalir saat terjadi gangguan listrik dan membandingkan nilai tersebut dengan peringkat peralatan dan proteksi hubung singkat yang dipasang. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elham Sastra Widiwuryadi dan di sini akan menjelaskan mengenai load flow analysis atau analisa aliran daya. Load flow analysis sendiri dapat diartikan sebagai studi numerik mengenai aliran daya pada suatu sistem kelistrikan yang bertujuan untuk mengetahui aliran tegangan, arus daya reaktif dan juga daya aktif pada berbagai kondisi beban. Dan load flow analysis ini umumnya dilakukan pada saat mendesain suatu sistem yang baru ataupun saat mengevaluasi sistem yang sudah ada. Dan studi aliran daya ini sangat penting untuk memastikan tegangan dan arus masih dalam batasan aman dari sistem tersebut. Dalam studi aliran daya sendiri, bus itu dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu select bus, voltage control bus, dan juga load bus. Select bus sendiri adalah bus yang terhubung langsung dengan generator yang memiliki tegangan dan sudut fasa yang diketahui dan juga bernilai tetap. Dan select bus ini berfungsi untuk menyuplai kekurangan daya aktif dan juga daya reaktif pada sistem. Lalu berikutnya ada voltage control bus atau PV bus, adalah bus dalam sistem tenaga listrik yang juga terhubung langsung dengan generator, tapi nilai daya aktif dan reaktifnya ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan, sedangkan nilai tegangannya tetap. Lalu berikutnya ada load bus, adalah bus dalam sistem tenaga listrik yang mewakili beban, baik itu beban listrik maupun beban tangis pada suatu sistem. Dan bus ini tidak terhubung dengan generator.
Lalu berikutnya ada metode untuk menghitung level analisis, terbagi menjadi 3 secara umum, yaitu metode Gauss-Seidel, yaitu metode yang banyak digunakan untuk analisa aliran daya, tapi tingkat konvergensinya lambat. Dan juga semakin banyak bahasa yang digunakan, maka semakin banyak iterasi yang dibutuhkan. Lalu berikutnya ada metode Newton-Raphson yang lebih canggih dan juga lebih akurat dalam analisa aliran daya, karena memerlukan sedikit iterasi untuk mencapai solusi yang akurat, tetapi lebih rumit dan juga membutuhkan memori yang lebih besar. Dan juga metode ini lebih akurat karena kurang sensitif terhadap faktor-faktor rumit seperti pemilihan bahasa yang kendur dan juga transformator regulasi. Lalu berikutnya adalah metode fast decoupled loss flow, adalah metode yang cepat, efisien, dan juga populer untuk manajemen jaringan tenaga listrik secara real time, tapi kurang akurat karena menggunakan asumsi tertentu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emlis Genli dari Teknik Elektro Angkatan 2020, kelompok 13. Terdapat 2 cara untuk mengatasi permasalahan di dalam aliran daya, yaitu yang pertama, tap trafo. Tap transformator adalah mekanisme yang memungkinkan untuk mengubah transformasi transformator. Rasio transformasi adalah perbandingan antara tegangan primer dan tegangan sekunder transformator. Tap transformator dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan aliran daya, seperti tegangan yang tidak stabil atau arus yang terlalu besar dan ketidakseimbangan beban. Selanjutnya yang kedua itu penambahan generator. Penambahan generator dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pembangkit daya sehingga dapat mempengaruhi kebutuhan beban yang meningkat. Penambahan generator dapat dilakukan dengan membangun pembangkit listrik baru atau dengan menambah kapasitas pembangkit listrik yang sudah ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurjaya dengan ujung NIM 091. Di sini saya akan membahas tentang pengenalan aplikasi ETAP dan juga mencontohkan rangkaian load flow sendiri. Baik, seperti inilah tampilan awalan dari aplikasi ETAP sendiri. Di sini saya menggunakan aplikasi ETAP versi 19. Dan untuk pertama-tama kita akan membuat file baru, dimana klik new dan kita namakan file ini adalah load flow. Dan di bagian unit sistem ini terdapat 2 jenis pilihan, yang dimana adalah English 60Hz dan Metric 50Hz. Dimana English ini adalah maksudnya adalah sistem ANSI dan Metric adalah sistem IEC. Di sini kita akan menggunakan sistem Metric atau sistem IEC. Lalu klik OK. Lalu di sini kita masukkan username kita dan name kita jika perlu. Lalu klik OK. Nah, di sini ada menu tab OLV1, kita maksimal saja. Dan pertama-tama kita akan merangkai rangkaian load flow sederhana saja. Di sini kita membutuhkan 1 buah generator. Lalu kita tambahin bus bar. Lalu kita membutuhkan 1 buah trafo. Kita tambahin bus bar lagi. Dan kita membutuhkan transmisi line. Seterusnya kita tambahin bus bar lagi di bawah transmisi line. Terus kita tambahin 1 buah trafo dan kita tambahin bus bar. Sini kita akan membanyakkannya sedikit dan kita menambahkan 3 buah static loop. Baiklah, seperti inilah rangkaian yang sudah disambung-sambungkan. Dan jika sudah kita rangkai seperti ini, kita akan memasukkan beberapa nilai pada komponennya. Yang pertama adalah generator. Ini kita klik saja generator 2 kali.
jika sudah kita masukkan semua nilai-nilai pada komponen yang kita gunakan, maka untuk mensimulasikan rangkaian ini adalah kita akan pergi ke fitur load flow. Lalu untuk menjalankan simulasinya adalah kita klik di sini run load flow. Maka akan tampil beberapa nilai seperti di sini 100%. Di sini terdapat nilai 32.000 dan J 22.000. Maksudnya nilai pada di situ adalah 32.000 itu adalah KW dan J 22.000 adalah KVR, di mana 32.000 itu adalah daya aktifnya dan J itu adalah daya reaktifnya. Dapat kita lihat di sini pada atas dan ke bawah itu terjadi penurunan tegangan atau drop tegangan, di mana di sini masih 100%, lalu di bus 2 berkurang menjadi 96%, di bus 3 turun lagi menjadi 94%, dan waktu bus keempat untuk ke beban dia turun menjadi 91%. Nah, tugas kita di sini adalah untuk bagaimana caranya pada bus-bus di sini yang mengalami drop tegangan itu supaya tidak terlalu jauh dropnya. Dapat dilihat di sini jika nilainya di bawah 98%, maka bus barnya akan berwarna ungu, dan jika di bawah 95% bus barnya akan berwarna merah. Di sini terdapat dua cara. Yang pertama, kita akan melakukan tapping pada trafo, di mana kita di sini masuk ke trafo 2 kali dan masuk ke menu tab. Nah, di sini kita akan menambahkan tapping pada sekundernya. Yang pertama kita akan menambahkan 2,5% dulu. Lalu klik OK dan kita lihat dan kita jalankan kembali. Ternyata untuk menambah tapping 2,5% saja belum cukup untuk mengubah bus 4 menjadi busnya berwarna hitam atau menjadi 98% ke atas. Maka kita akan mencoba tapping lagi. Pada trafo 1 kita tapping sekundernya menjadi 5%. Dan kita klik OK, kita jalankan kembali. Dan kita lihat ternyata tapping 5% pada rangkaian ini pun hanya berlaku sampai bus 3 saja, dan bus 4 nya masih di bawah 98%. Dan karena toleransi tapping pada trafo ini hanya batas plus minus 5%, kita tidak bisa lagi mendapat tapping pada trafo 1. Maka kita akan men-tapping trafo 2, di mana kita akan tapping menjadi 2,5% di trafo 2. Klik OK, lalu kita jalankan kembali. Dan ternyata masih saja pada bus 4 itu masih 97%-an. Kita akan lanjut tapping menjadi 5%. Lalu kita jalankan kembali. Dan kita lihat di sini jika kedua trafo kita tapping menjadi 5%, maka pada setiap bus-busnya sendiri daya yang dihasilkan itu mencapai 98% ke atas. Dan ada satu cara lagi dengan menambahkan satu buah generator pada rangkaian tersebut sebagai power supply bantu atau generator bantu. Dan jika kita sudah selesai melakukan analisis pada rangkaian ini, kita akan mencetak bukti, di mana di sini ada report manager. Di sini adalah sebuah bukti-bukti yang telah kita lakukan pada rangkaian. Kita klik complete dan kita klik OK. Lalu akan muncul beberapa report seperti ini, bahwa kita telah selesai melakukan analisis pada rangkaian. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Jika ada salah kata ataupun ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.